Saya percaya hidup anak-anak Tuhan terpelihara. Tapi jangan lupa, perjuangan tetap berjuang. Karena memang harus ada pendidikan, harus ada pembentukan, harus ada pendewasaan, tetap. Tapi untuk pemeliharaan Tuhan, izinkan saya sampaikan ini, Tuhan tidak akan lupa untuk kasih makan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu hal sebagai bahan refleksi malam Natal kita, yang malam hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat 38. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. By the way, besok jangan lupa satu sesi saja kita ada ibadah Natal jam 11 siang ya, pagi menjelang siang ya. Jadi kita hanya ibadah satu kali jam 11 seperti ibadah hari Minggu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab," ayat 7 kita baca sama-sama, 3, 4. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ini ayatnya mana ya? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lihat kanan kirinya, tenang. Gak ada yang mustahil buat Allah kita. Amin. Pesan Natal ini mengingatkan kepada setiap kita, gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Allah. Engkau punya pergumulan, engkau punya masalah, engkau punya tantangan hidup, ingat. Dia bukan hanya sekedar Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, tapi dia juga Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ini mesti kita pegang, ini mesti kita tahu, ini mesti kita imani, ini mesti kita tahu betul saudara. Sehingga gak ada orang-orang Kristen yang gampang khawatir, gampang goncang. Ada masalah dikit stres, ada pergumulan dikit takut, ada dihianati langsung mulai panik. Tenang. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 saya mau kita baca sama-sama. 3, 4. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah," sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, "Aku ini hamba Allah." Setiap kita yang sudah diselamatkan, diangkat Tuhan menjadi hamba Allah. Apapun latar belakang saudara, apapun pekerjaan saudara, saudara adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, tapi seorang hamba Allah harus punya perkataan yang sama yang diucapkan oleh Maria. Apa dikatakan selanjutnya? "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Kata sederhananya begini, ya udah dah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya dipercayakan dipakai untuk mengandung bayi Yesus, ya udah Tuhan, aku ini hamba Allah, jadilah padamu sesuai dengan apa yang kau pandang baik. Ada banyak kita tahu kita anak Tuhan, tapi kita lupa bahwa kalau kita memberikan diri kepada Tuhan, harusnya kita tahu bahwa suka-sukanya Tuhan dong. Tuhan mau pakai saya seperti apa, Tuhan mau arahkan saya kehidupan seperti apa, Tuhan mau bentuk saya seperti apa. Saya cuma bilang, saya ini hamba Tuhan, apa yang Tuhan beri dalam hidup saya, itu sungguh amat baik buat saya. Sekalipun saya belum mengerti. Iya kan? Ada orang dihianati dikit bilang, Tuhan gak tenggang lihat saya dihianati ya. Tuhan gak lihat saya, sekarang saya sedang menghadapi jalan buntu ya. Tuhan gak tahu ya pergumulan saya. Hei saudaraku. Tuhan tahu. Dan terkadang Tuhan yang bawa kita ke tempat itu. Terkadang Tuhan yang bawa kita dalam satu tempat, di tempat dimana kita gak bisa lagi buat apa-apa. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan bawa kemana? Ke tempat yang namanya tidak ada lagi jalan keluar. Di depan mereka Laut Tiberau, di belakang mereka orang-orang Mesir yang siap menghabisi mereka. Kalau orang bertanya-tanya, masa Tuhan membiarkan kita di sini? Membinasakan kita di tempat ini? Jangan-jangan itu bukan Tuhan lagi yang suruh kita keluar dari tanah Mesir. Kadang Tuhan izinkan kita dalam satu keadaan yang kita gak bisa buat apa-apa. Tapi dengar kabar baik ini, kita ini hamba Allah. Kita cuma mau bilang, Tuhan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup saya, jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dari perikop ini saya belajar. Dan ini yang saya mau bagikan buat setiap umat Tuhan sebagai bahan refleksi di malam Natal. Natal tidak bisa dipisahkan dari pemberian hidup. Maria memberikan hidupnya. Kenapa? Karena Maria mau dipakai Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu dipakai oleh Tuhan. Saya mau tanya, ada yang rindu dipakai oleh setan hidupnya di tempat ini? Angkat tangan. Setiap kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Boleh yang rindu dipakai oleh Tuhan, angkat tangan. Walaupun ada beberapa yang agak ragu-ragu, gak apa-apa. Dia mungkin masih ragu-ragu, ini saya dipakai siapa nih sebenarnya hidup saya. Kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Natal tidak bisa dipisahkan dari pemberian hidup. Allah mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan, itu memberi hidupnya buat kita. Dia meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Siapa kita dengan keangkuhan, kegagahan kita. Direndahkan dikit, oh lu ya, awas lu ya. Lu lihat gue balas ya. Yesus dalam kemuliaannya direndahkan, dihina, diludahi, dikecam. Dia tetap bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan saudara. Akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, Natal tidak bisa dipisahkan dari pemberian hidup. Saya rindu jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya layani, memberi hidupnya bagi Tuhan. Saya gak bilang saudara mesti ada di gereja terus. Di mana saudara ditempatkan Tuhan, di tempat engkau berbisnis, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau berumah tangga, lakukan apa yang Tuhan mau. Disitulah engkau sudah menjadi hamba Tuhan. Lakukan dengan sukacita, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Engkau sebagai orang-orang muda memang mesti belajar dulu, lakukan yang terbaik. Karena itu panggilan kita. Coba kita lihat ya. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang. Bukan kamu, bukan saudara dan saya yang memilih dia. No.
Justru kita tidak tahu jalan kebenaran, itu sebabnya kita perlu dibukakan, kita perlu melihat kemuliaan Allah. Caranya bagaimana? Tuhan angkat selubung itu dari kepala kita, dari pikiran kita, dari hati kita. Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku. Yesus bilang apa? Akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi yang pertama yang mesti kita ingat, kita dipilih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipilih Tuhan. Bukan suatu kebetulan saudara lahir dari keluarga Kristen. Karena Tuhan tetapkan saudara untuk menjadi pengikut-pengikut Allah. Anak-anak Allah. Yang diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Sehingga bukan kita yang memilih. Kita yang telah ditetapkan, kita yang telah dipilih Allah. Disitulah kita mengerti bahwa kita harus pergi menghasilkan buah. Kenapa? Karena saya sudah dipilih. Kalau saya sudah dipilih berarti saya harus siap diutus. Kita harus siap. Tuhan gak mau kita diselamatkan dan cuma menu-menuhin bangku gereja, saudara. Tapi siap diutus jadi berkat di tempat di mana engkau berada. Minggu engkau beribadah, engkau diperlengkapi di gereja. Setelah keluar dari gereja engkau berlatih. Di sanalah engkau dibentuk, di luar gereja. Karena di gereja dilatih, dibekali. Keluar dari gereja lakukan firman apa yang kita dapati. Kita praktekkan di luar. Makanya Yesus bilang, aku mengutus kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kita sudah mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Berarti kita harus menyadari bahwa Tuhan, saya siap diutus kemanapun Tuhan mau. Saya siap dipakai oleh Tuhan kemanapun Tuhan mau pakai saya. Dimanapun Tuhan tempatkan saya. Pada dasarnya cuma dua kuasa yang akan memakai kehidupan saudara dan saya. Either kuasa Tuhan atau kuasa setan. Disinilah kita mengerti saya mau dipakai siapa. Kalau saya nggak bersedia dipakai oleh Tuhan, tetapi saya nggak bersedia juga dipakai setan. Nggak bisa. Engkau pasti akan dipakai oleh salah satu. Dan pastikan setiap kita menyadari hal ini. Ketika kita mengambil keputusan untuk dipakai oleh Tuhan, maka engkau akan dihajar setan, diserang setan. Kenapa? Karena setan gak akan biarkan engkau begitu saja. Dan demikian sebaliknya ketika engkau mengambil keputusan untuk dipakai setan, engkau akan dihajar Tuhan. Bayangkan kalau engkau ada di tengah-tengahnya, dihajar dua-duanya. Dang. Karena engkau tidak dingin, tidak panas, engkau suam-suam. Dimuntahkan Alkitab bilang. Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 firman Tuhan bilang begini. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Lihat, ada utusan. Dipakai Tuhan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ketika roh Allah ada dalam hidup saudara dan saya, ini mesti kita mengerti. Kita harus siap dipakai oleh Tuhan. Dan itu sebuah keputusan secara sadar. Tuhan secara sadar. Ini aku Tuhan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Karena pada dasarnya ketika kita gak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan gak paksa bos. Jangan anggap diri penting di hadapan Tuhan. No, we are nothing tanpa dia. Bukan kita nothing. Bukan Tuhan yang nothing, bukan. Jangan sok yang paling bisa, sok yang paling jago. Oh, kalau gak ada gua mah gak bisa. Hey.
Alkitab katakan kalau anak-anak Tuhan tidak memuji Tuhan, Tuhan akan pakai batu-batu untuk memuji Tuhan. Kita dipakai Tuhan anugerah. Kita dipakai Tuhan kasih karunia. Kita dipakai Tuhan itu kesempatan. Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ini saya, utuslah saya. Saya berdoa agar setiap kita menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan untuk siap dipakai oleh Tuhan. Karena pemberian hidup. Alkitab bilang begini, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, harum dan berkenan kepada Tuhan. Yang terpenting di tubuh kita, yang Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sadari sebagai malam refleksi di malam Natal ini, saya mengajak setiap kita untuk menyadari hal ini. Bahwa Natal tidak dapat dipisahkan dari pemberian hidup kita kepada Allah. Karena itu yang pertama yang perlu kita lakukan, persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Seorang tentara yang akan diutus berperang. Dia tidak dari sipil langsung pergi ke medan peperangan. No, dilatih. Dia masuk ke camp dulu, dia dilatih dulu. Kenapa dilatih? Karena dia akan masuk peperangan. Sama setiap kita ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan, memberi hidup kita kepada Tuhan. Maka yang perlu kita ingat, persiapkan hidup kita untuk dilatih. Dibentuk dan diperlengkapi. Kenapa? Karena kita mau dipakai. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengikis kita, ego kita. Dihajar dulu di situ. Dibentuk, dilatih, digembleng. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Ada masalah dikit tetap kuat, bukan mengeluh, komplain, cari siapa yang salah. Belajar. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Yesus katakan barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, ia harus mengikut aku setiap hari. Itulah pembentukan. Engkau sedang dibentuk di mana? Dengan rumah tanggamu? Dengan usahamu, dengan pekerjaanmu, dengan orang-orang sekelilingmu? Itu pembentukan. Itu latihan. Karena itu kita mesti mempersiapkan hidup kita. Kita mengambil keputusan untuk dipakai oleh Tuhan, maka persiapkan diri kita. Daniel 12 ayatnya yang ke-10. Daniel pasal 12 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini, banyak orang akan disucikan, akan dimurnikan, akan diuji. Setiap kita akan disucikan, dimurnikan dan diuji, siapapun kita. Tapi perbedaannya apa? Lihat selanjutnya. Tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik dan tidak seorang pun dari orang fasik itu kenapa? Memahaminya. Kenapa sih hal ini terjadi? Dia gak ngerti. Tetapi orang-orang bijaksana, Alkitab katakan, akan memahaminya. Oh, saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Oh, saya sedang dimurnikan oleh Tuhan. Oh, saya sedang dididik oleh Tuhan. Itu orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mengerti bahwa hidup itu ada pembentukan. Engkau dibentuk oleh istrimu, engkau dibentuk oleh suamimu, engkau dibentuk oleh mertuamu, engkau dibentuk oleh menantumu. Di sana besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pembentukan itu pasti ada. Engkau mau lari kemanapun kau ketemu. Engkau pasti ketemu.
Lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau memang mental kita perlu didewasakan, maka kita akan tetap didewasakan. Kenapa bangsa Israel sengaja dibiarkan Tuhan berputar? Padahal ada jalan yang lebih dekat. Agar bangsa Israel diuji, dimurnikan. Siapa yang layak untuk masuk ke tanah perjanjian? Di mana? Di padang gurun. Sekarang jadi pertanyaan, padang gurun apa yang sedang kau lalui hari-hari ini? Padang gurun apa yang sedang kau temui hari-hari ini di hadapanmu? Pesan saya satu, hadapi. Hadapi padang gurunmu, jangan lari. Karena kau akan tetap ketemu dengan padang gurun yang lain, di mana kau harus diuji, dibentuk dan dimurnikan. Yang kedua, karena Natal tidak dapat dipisahkan dari pemberian hidup kita kepada Allah, maka yang pertama persiapkan hidup kita untuk dilatih, dibentuk dan diperlengkapi. Dan yang kedua, jangan lagi kita hidup dalam keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Karena yang namanya memberi hidup itu bukan ada keuntungannya buat kita, no. Namanya memberi hidup, kita kehilangan sesuatu. Ada banyak anak-anak Tuhan lebih menuntut haknya. Hak saya pendeta. Saya tersakiti, saya dianiaya, saya terzolimi. Hak saya diinjak-injak, ya lu beli sepatu yang baru pakai hak yang lebih tinggi. Gak terima gitu. Banyak dari kita seringkali mengutamakan hak dibanding kewajiban kita. Contoh, kalau kita doa kita minta apa? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Ada yang sering doa, Tuhan ini aku pakai hidupku untuk jadi berkat. Ada sih, seminggu sekali. Setiap hari Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Kau sedang mencari hakmu terlebih dahulu dan tanpa lupa melakukan apa yang menjadi kewajibanmu untuk jadi berkat buat orang lain. Tuhan tahu kok hakmu akan tetap terpenuhi. Tuhan tahu kok. Makanya Yesus dengan tegas mengingatkan kita, carilah terlebih dahulu apa? The kingdom of God. Karena itu kewajiban kita. Lakukan itu. Maka hakmu akan diberikan. Gak usah kejar menjadi hakmu. Gak usah kejar. Yang namanya hakmu akan tetap dapat. Seorang yang beribadah kepada Tuhan tidak akan kehilangan upah. Itu hak orang yang mencari Tuhan. Tapi jangan kejar upahnya. Upah akan mengejar orang-orang yang terlebih dahulu melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Itu Tuhan umpamakan kepada setiap orang yang keluar dan diupahi oleh Tuhan sebagai pekerja kebun anggur. Ada yang dari pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Upah semua dapat 1 dinar. Gak kehilangan upah. Yang penting fokus hati kita, kita tahu. Kita gak kejar upah, kita tahu upah pasti dapat kok. Saya mau tanya sama saudara, ini udah hampir habis tahun 2022. Lewati 2 tahun pandemi lebih. Sekarang saya tanya, timbangan saudara naik gak? Hah? Coba saya mau tanya, yang turun siapa yang angkat tangan? Coba lihat ukuran celana saudara, naik enggak? Puji Tuhan pendeta, tetap pada posisi. Saya percaya hidup anak-anak Tuhan terpelihara. Tapi jangan lupa, perjuangan tetap berjuang. Karena memang harus ada pendidikan, harus ada pembentukan, harus ada pendewasaan, tetap. Tapi untuk pemeliharaan Tuhan, izinkan saya sampaikan ini, Tuhan tidak akan lupa untuk kasih makan saudara dan saya. Dia gak pernah lupa bilang, aduh gue lupa kirimin beras buat Geraha Cahaya Mulia. Gak pernah. Gak pernah. Tuhan pelihara Elia di tengah kelaparan melalui apa? Pakai burung gagak. Sungai Kerit, minum dari sana. 3
Tiba-tiba sungai Kerit kering. Elia nggak stres. Tuhan sebelum kering Tuhan kasih tahu pergi ke Sarfat. Aku udah sediakan janda di Sarfat untuk memberi kau makan. Wow. Tapi fokusnya apa? Kejarlah Tuhan dulu, pribadinya dong. Kejar hadirat Tuhan dulu, kejar perkenanan Tuhan dulu. Sehingga hidup kita gak jadi orang-orang yang egois. Mementingkan diri sendiri. Karena ketika kita mulai egois mementingkan diri sendiri, kita akan susah untuk dipakai oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan memakai hidup kita, kita harus jadi berkat buat orang lain, saudara. Dan kita gak akan pernah bisa jadi berkat buat orang lain kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita gak bisa melepaskan sesuatu yang kita akan berikan kepada orang lain kalau tangan kita masih keras. Ya saya percaya setiap kita sudah tahu cara nangkep monyet. Kasih dia kacang yang ada di dalam toples. Dia akan ambil. Begitu dia ambil, tangkap. Dia gak bisa lari. Kenapa? Karena dia gak mau lepas apa yang sudah dia dapat. Disitulah dia mulai jahat, disitulah dia tangkap. Sama, kalau hidup kita gak berani melepas apa yang kita punya. Walaupun kita lupa, jangan pernah lupa ya. Itu bukan milik kita. Itu cuma titipan, sama-sama bilang sama saya itu titipan. Tapi kalau kita gak berani lepas titipan Tuhan, makanya Abraham diuji. Abraham diuji. Ketika diberikan Ishak buat Abraham, Abraham senang. Wah selama ini itu yang ditunggu-tunggu. Tapi ketika Tuhan bilang, Abraham persembahkan Ishak buatku. Abraham tanpa basa-basi, tanpa komplain sama Tuhan, dia langsung oke Tuhan. Ketika mau disembelih, Tuhan bilang jangan, aku tahu isi hatimu. Terkadang Tuhan akan mendidik dan menguji setiap kita. Bisakah kita melepas apa yang kita pegang erat-erat? Jangan terlalu erat peganganmu saudara, karena ketika lepas engkau akan sakit hati. Ketika engkau terlalu erat memegang apa yang dititipkan Tuhan dalam hidupmu. Dan kau melepaskannya, engkau akan sakit hati. Tapi ketika engkau sadar, Tuhan segala saya, apa yang saya punya ini bukan punya saya, titipan Tuhan. Maka kau akan mudah rilisnya. Jadi yang kedua saya pelajari, karena Natal tidak dapat dipisahkan dari pemberian hidup kita kepada Allah. Maka jangan lagi hidup dalam keegoisan dan mementingkan diri sendiri. 2 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4 firman Tuhan bilang begini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kenapa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dia fokus dengan perintah komandannya. Komandan suruh apa siap. Dia lagi makan, dia lagi di toilet, dia lagi tidur. Komandan panggil tetap mesti siap. Gak bilang tar, dikit lagi selesai. Tampeleng lu, pindah rahang. Begitu kira-kira Pak John ya. Ada dua tentara di sini sama pemidu. Mesti siap, apapun yang diperintahkan siap. Dia tidak lagi mementingkan dirinya itu udah hilang. Hak untuk dirinya itu udah hilang. Supaya apa? Berkenan kepada komandannya. Simpson orang yang dipakai Tuhan. Tapi karena keangkuhannya, keegoannya, maka dia hancur. Simpson saudara, yang dari kandungannya udah diurapi sama Tuhan. Tapi karena keangkuhannya, kesombongan, kegagahannya, keakuannya kuat, maka dia habis. Saul dipakai oleh Tuhan. Tapi karena keakuannya, keangkuhannya, kepentingan dirinya sendiri, maka Tuhan tidak berkenan buat Saul. Berbeda dengan janda di Sarfat. Kalau mau hitung-hitungan janda di Sarfat bisa kasih apa sih? Gak ada. Tapi karena dia ngerti
hidupnya untuk jadi berkat. Dia bilang sama Elia, aku gak punya apa-apa. Tepung cuman segenggam. Minyak cuman 1 buli-buli ini, setelah ini semua habis, aku akan mati. Elia dengan pedenya bilang, iya kasih dulu buat gua. Bayangkan kalau sekarang, zaman sekarang bilang begini, lu sakit bos. Gua aja udah mau susah, lu minta-minta lagi. Zaman sekarang kira-kira begitu tuh. Tapi jangan salah enggak, dia buatkan. Dan apa yang terjadi Tuhan pelihara. Karena dia belajar melepaskan apa yang menjadi miliknya. Kalau orang mau hidup dipakai oleh Tuhan, dia harus menanggalkan keegoannya. Orang yang mau pakai hidupnya oleh Tuhan, dia harus menanggalkan keakuannya. Yesus, kita belajar dari Yesus. Yang meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi seorang sama seperti manusia. Mengambil rupa dan taat sampai mati di atas kayu salib. Yang ketiga, karena Natal tidak dapat dipisahkan dari pemberian hidup kepada Allah. Maka yang pertama, persiapkan hidup kita untuk dilatih, dibentuk dan diperlengkapi. Yang kedua, jangan lagi hidup dalam keegoisan dan kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ini penting juga. Waspada dan berjaga-jaga. Karena ketika kita memutuskan untuk memberi hidup kita kepada Tuhan, saat itulah engkau menjadi musuhnya si jahat. Dan dia akan terus menyerang kita, dia akan terus menerus mencari-cari kelemahan, kekurangan kita. Dia akan terus menerus mengintimidasi kita setiap hari. Lu kan gak layak, lu kan punya dosa masa lalu. Lu mah suami gak benar, lu mah istri gak benar. Terus intimidasi itu. Kenapa? Karena dia mau kita balik lagi ke dalam jalan-jalan yang lama. Pikiran itu akan terus ada. Kenapa? Karena dia akan menyerang terus ketika kita mengambil keputusan. Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan, saya mau hidup dipakai oleh Tuhan. Maka saat itu engkau sedang bermusuhan dan engkau menjadi target utamanya si iblis. Dan izinkan saya memberitahukan ini. Iblis tahu kelemahan saudara dan saya. Dia tidak maha tahu, tapi dia tahu. Kenapa? Karena kita pernah jatuh. Hati-hati. Karena iblis tahu kelemahan kita, maka dia akan mulai mengintimidasi kita. Dan mulai mengarahkan kita untuk kita jatuh di tempat yang sama. Berulang-ulang, berulang-ulang, dan berulang-ulang. Pastikan setiap kita sadar. Hari ini saya mau beri diri dipakai Tuhan. Maka saya harus sadar. Iblis akan serang saya, iblis akan terus mengintimidasi saya. Maka tugas saya harus pakai shield. Alkitab bilang gunakanlah perisai iman. Untuk mengalahkan setiap panah-panah api yang dilemparkan kepada kita. Dari mana perisai iman? Cuma satu. Firman. Ketika hidupmu berdasarkan oleh firman, maka saat itu engkau bisa menangkis setiap panah-panah api yang dilemparkan kepadamu. Dia mulai mengintimidasimu, dia mulai mendakwamu, kita tahu kita berharga di hadapan Tuhan. Kita tahu kita adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Tidak berlaku buat kita ketika kita dilemparkan panah-panah api yang mendakwa kita. Engkau enggak berharga, engkau adalah penjahat, engkau adalah mantan apalah. Enggak mempan, kenapa? Karena kita punya shield, kita punya perisai. Berjaga-jagalah, waspadalah. Sampai kapanpun. Ketika kita memutuskan untuk hidup dipakai oleh Tuhan. Saat itu engkau menjadi target operasinya iblis. Untuk dijatuhkan, untuk dihancurkan, untuk hidupmu dibinasakan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ini aku Tuhan. Pakai aku. Saya undang kita semua bangkit berdiri.